Gimana Jeng? Tidak begini, kan kemarin itu ada media ya yang menerbitkan bahwasannya BPNT atau BSP yang dihapus tersebut memberi keterangan karena dari pihak Dinsos sudah menilai bahwasannya orang tersebut sudah kaya, tidak layak mendapatkan bantuan. Pertanyaan dalam hati saya, penilaian itu lewat mana? Apakah lewat batin? Apakah melalui survei? Apakah hanya sebatas informasi? Begitu ya. Ya, maka di situ bikin rancu. Harus diluruskan itu kasihan masyarakat agar tidak ada kehidupan sosial. Siap Jeng, siap. Kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tim GPN dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Brother, alhamdulillah pagi ini saya bisa ke Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Kami ingin menanggapi terkait keluhan masyarakat atau pertanyaan masyarakat yang sejauh ini belum ada kejelasan tentang satu penghapusan atau pemblokiran masalah bantuan pangan ya non tunai ya dulu ya. Sekarang diganti bantuan sosial pangan, jadi diganti namanya BSP. Kita sudah ketemu dengan Bapak Erwin. Assalamualaikum Bapak Erwin. Waalaikumsalam. Kita mohon penjelasannya untuk kita sampaikan ke masyarakat terkait masalah BST ini. Yang katanya di situ keterangan dari Bapak Nasrul, kenapa penerima BPNT ya dulu ya, BPNT itu dihapus karena mereka itu sudah dianggap mampu dan tidak butuh lagi bantuan dari Dinsos atau dari pemerintah. Mohon penjelasannya Bapak Erwin. Oke, jadi begini, Kang Rolis, siap. BPN. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya kami atau bidang kami ini tidak pegang program ini, jadi di bidang sebelah. Tetapi sejak tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 8 kemarin itu ada ada mutasi ya. Dan program ini BPNT ini atau BSP ini dilimpahkan ke bidang Linjamsos. Oke. Jadi sebenarnya permasalahan ini sudah Desember kemarin sudah terjadi, tapi saya berusaha menjelaskan bahwa semuanya supaya clear. Jadi pada dasarnya Dinsos ini sangat perhatian sekali dengan masyarakat miskin kan. Jadi, prihatin atau ya, perhatian? Prihatin ya. Dan perhatian. Iya. Sehingga sebelumnya mereka mendapat bantuan juga dari Dinsos kan gitu. Atas perhatian Dinsos. Iya, siap. Jadi saya kira teman-teman Dinsos mungkin sebelum saya sudah memperhatikan teman-teman atau orang-orang yang di bawah sehingga mereka mendapat bantuan. Terkait dengan penghapusan ya di media itu ya. Kalau di media penghapusan, Dinsos menghapus sekitar 9.000. Iya, jadi ini saya perlu menjelaskan sedikit, mengklarifikasi sedikit bahwa sejak saya menerima surat dari perpindahan dari bidang sebelah, saya menerima surat sendiri kan, ini dari surat kementerian nomor 2867441 DI 1220. Jadi isinya sifat segera lampiran hal data KPM sembako dikeluarkan tahun 2021. Jadi intinya dikeluarkan kan. Ini dikeluarkan ini berarti tidak dibekukan, apa tadi istilahnya? Diblokir ya. Tidak. Jadi memang dikeluarkan dari daftar penerima gitu.
pastinya gitu karena bunyi suratnya Iya. saya bunyinya seperti ini dikeluarkan. Saya juga baru pegang juga surat ini. Oke, siap. Kenapa itu dikeluarkan, Kang? Ini dikeluarkan itu ada 10 alasan. Jadi 10 alasan ini ada berdasarkan surat ini, surat dari kementerian nomor sekian. Ada 10 alasan satu ganda dalam satu keluarga. 2. Ganda identik tidak terpilih. 3. Ganda tidak identik tidak terpilih. Ada 10 ada 4. KKS tidak terdistribusi. Jadi 10 ini bisa ya disum ya. Iya, nanti kita minta itu. Berarti ini menepis memang dari pusat berarti yang melakukan ini. Belum saya jelaskan. Oke, Jadi, siap. Karena kalau bicara seperti itu gini ya, kita bicara mayoritas. Oke, siap. Mayoritas, ibaratnya mayoritas kebanyakan yang nerima bantuan miskin kan. Jadi ya, saya ke sana arahnya. Iya. Sehingga ya mayoritas yang miskin yang kena hapus. Nah, begitu. Tidak mungkin kita membantu orang yang kaya. Jadi seperti itu. Kita tidak memperdebatkan di situ dulu. Oke. Jadi saya siap. ingin menjelaskan dulu di sini bahwa surat ini berlaku dikeluarkan Desember tanggal tahun 2021. Ini yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota ini se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, Kuala Mumbuni, Gorontalo dan lainnya. Jadi saya baca ini surat ini. Sampai Saya ada itu. Ada ya? Termasuk di Sampang, iya. Nah, sehingga muncullah Sampang sendiri 9.000. Iya. 9.753 yang harus dikeluarkan. Yang harus dikeluarkan ini dalam perjalanan waktu dari 9.753 ini kami kan ada berbagai kami kan terus berusaha agar semuanya, harapan saya kan ingin kembali kan orang yang membutuhkan Menerima kembali ya. Akan tetapi teman-teman masih tetap bekerja di bawah kan. Jadi memang ada yang termasuk di sini ada PKH graduasi yang terhapus di alasan itu. Intinya di surat ini menjelaskan bahwa orang ini sudah dihapus dan tidak bisa Iya, kalau bahasa dikeluarkan kan. Iya, kalau bahasa dikeluarkan bukan diblokir ya. Iya, karena bahasanya dikeluarkan. Jadi kami tetap bekerja selama sampai saat kemarin bahwa kami sudah memperoleh 1.338 orang. 1.338 orang. Saya berharap untuk sementara ini kita bisa memadakan data bahwa dan Bapak juga dari Kepala Dinas juga bentar ini saya graduasi. Jadi 1.300 ini sudah diusulkan kembali kan? Diusulkan kembali. Iya, dari PKH graduasi, dari temuan yang kita tetap koordinasi dengan pusat, dengan Kemensos, sehingga ada salah satu kan di sini ada salah satu PKH graduasi yang terhapus. Jadi ternyata 1.330. Coba lihat suratnya Pak. Coba lihat suratnya. Yang tadi surat yang dari awal yang tadi yang ini. Enggak ini. Jadi di sini ada bahasa data PKM sembako dikeluarkan tahun 2021. Ya, Kepala Dinas Sosial. Ini dari kementerian langsung ya Kang ya? Iya, dari kementerian langsung. Saya kalau ingin membantu masyarakat agar dia dapat lagi bantuan dari pemerintah ini harus bagaimana? Ya kami prihatin dengan dihapusnya atau dikeluarkan orang-orang ini. Jadi kami memang ingin mencari solusi yang mereka memperoleh kembali. Yang pertama, saya menghimbau agar karena bantuan sosial data ini bukan hanya di Dinsos, kaitannya dengan
stakeholder yang lain. Jadi ada Dispenduk, ada Pemdes, dan Iya, iya, iya. Jadi mari kita bersinergi membantu masyarakat yang di bawah, terutama masalah KTP KK-nya, untuk bisa di-updating atau dimutakhirkan sehingga mereka yang tidak tahu bisa mempunyai data yang valid sehingga fit data nik mereka, karena itu awal mula dari dapatnya bantuan sosial. Begitu ya. Iya, jadi kami berharap dengan nik yang itu baru bawa ke kami nik KTP KK termasuk surat keterangan tidak mampu. Kami akan usulkan ke DTKS. Nanti DTKS itu satu bank data yang orang yang berhak menerima bantuan. Kan dari situlah nanti mereka akan diambil oleh, seandainya ada perluasan atau Penambahan. diambilkan dari data TKS. Jadi data TKS setidaknya itu minimal fit lah Pak, gitu loh. Oh, siap. Jadi begitu. Siap. Nah, sehingga kita gayung bersambut dan tidak tidak terputus seperti ini, sehingga kalau terputus ini seolah-olah kami leading sektornya yang terus salah, padahal ini satu di pusat pun masalah data ini sudah ini kan. Siap. Ya. Sudah. Karena mohon maaf. Kami ini tidak ingin mencari-cari kesalahan, Pak. Betul. Kami bahkan kami sangat mendukung. Siap. Kemarin waktu kami ke bawah, ternyata Pak, ada data orang yang dihapus ini, ternyata dia tidak diminta oleh pamong-pamong di bawah. Akhirnya dia nelpon kita, Pak, gimana ini Pak, yang itu diambil, punya saya nggak diambil, sedangkan saya dihapus juga, itu gimana? Apa percuma walaupun saya ambil gitu? Apa ini harus lewat dari Klebun gitu, atau dari perangkat dari bawah? Gimana itu Pak?